Oke, untuk hari ini kita bahas modem lagi ya, setelah pemakaian beberapa minggu gitu, atau sudah 1 bulan ya, lupa dah. Ini Huawei Elite 5 ya kalau nggak salah ya, yang ke-12. Dan kelebihannya tuh ada di baterai. Yang pertama baterai itu ya, baterainya tuh bagusnya dari pagi itu digunain jam 6 gitu, sampai pulang tuh baterainya masih gitu, sampai jam 4 dan jam 5 gitu masih, sampai malam juga masih. Tapi karena ketiduran ya, pagi-pagi saya cek masih ada baterainya dikit. Mungkin ini 1 hari 1 kali cas ya. Cuma ini nggak intens ya, maksudnya nggak dipakai terus gitu, kadang dipakai, kadang jaringan biasa gitu. Dan ini kelebihan yang kedua itu bisa touchscreen ya, nggak semua MiFi itu bisa touchscreen gitu. Dan kayak gini kan agak lumayan enak buat nyeting langsung gitu, nggak usah kontrol lewat HP atau IP gitu, langsung ke modemnya gitu kan, untuk mempermudah aja gitu kan. Yang kedua ya, kayak gini lah, bisa di touchscreen, dan touchscreennya tuh enak gitu, gampang lah gitu. Dan kalau mau masuk tuh harus dimatiin dulu layarnya, kita masuk ke ini Huawei Manager ya. Nah, kayak gini ya tampilannya. Karena ini produk Huawei, itu bisa pakai aplikasi Huawei Manager ini. Nah, di aplikasi ini tuh tampilannya seperti ini. Nah, gini ya, tampilannya seperti ini. Dan ini ternyata ini tuh bisa 6CA bung, 6CA tuh, lihat ya. Dan apa namanya, dan 6CA itu ternyata OP juga ya. Dan itu tuh bisa di combo ya, B1 sama B3 gitu, jadi agak maksimal gitu dapetin sinyalnya ya. Kayak gini ya, frekuensinya contoh aja. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak bisa pakai keluarga XL gitu ya, kayak Axis, XL sama Live On gitu. Modem ini kurangannya nggak bisa pakai kartu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, frekuensinya tidak selengkap kayak modem Indonesia pada umumnya gitu. Itu ya, frekuensi B30 ke 40 itu nggak ada, sama B8 itu nggak ada. Yang kepake itu malah B1 sama B3 kalau buat Telkomsel dan Indosat. Dan ini udah saya coba pakai Telkomsel, Indosat, itu bisa ya. Dan XL juga udah saya coba, ternyata emang benar-benar nggak bisa makhluk ini ya. Dan yang selanjutnya tuh bug yang di modemnya ya, mode kecepatannya gitu. Kita coba masuk ke UI-nya, kita masuk IP, password, login gitu ya. Itu mode tingkatan kecepatannya itu anehnya gak bisa gitu ya, berubah sendiri gitu. Kita setting, nah ini nih, nah mode ini nih, itu tiba-tiba ngebug jadi kayak gini, modus kecepatan tinggi doang gitu. Diubah lagi kecepatan plusnya
itu nggak bisa, error terus. Nah kayak gini nggak bisa, dan diakalinnya ya di backup dulu setelah settingan semuanya. Kalau error baru backupannya dipakai lagi. Itu cara mengatasi bugnya lah ya, bug inilah ya. Itu sebenarnya agak mengganggu kalau nggak nyala tuh speednya tuh bakal jauh berbeda. Dan itu bug yang menurut saya sangat mengganggu ya. Dan perbedaannya itu kalau dipakai di kampung itu B40 nya bagus ya kalau di kampung kan. Dan sementara di Huawei Elite 5 itu tidak support B40 gitu. Jadi B40 modem yang biasa di Indo tuh misal dapat 40 Mbps, dan dipakai modem Elite 5 ini tuh gak nyampe, karena dia pakai frekuensi B1 sama B3. B3 dapat 5 MB, B1 cuma dapat 15. Walaupun di combo hasilnya tetap paling 20 25 itu. Beda sama B40 nya si modem Huawei yang Cat 4 itu ya, itu di atasnya gitu. Karena bagusnya di kampung saya itu B40, jadi Huawei Elite ini nggak rekomen buat yang di kampung. Kalau di kota kan, kalau di sini emang nggak ada B40 nya, adanya B1, 3 sama 8 di Tangerang ya. Jadi untuk di kota masih bagus-bagus lah, inilah udah lumayan ya daripada yang Cat 4 gitu ya. Tapi kalau buat yang di kampung, karena frekuensinya B40 ya bagusan Cat 4 nya gitu. Apalagi itu modemnya pakai modem Samsung S8 ya kan. Samsung S8 ya lebih bagus lah gitu buat tethering. Dan ini ya, walaupun ada semua frekuensi, tapi ini emang gak supportnya itu yang di bawah tadi. Dan ini emang menu dari aplikasinya. Ini kalau B40 diklik juga nggak bakal muncul ya. Ini cuma pakai B1 sama B3 doang gitu ya. Kalau bisa sih ya udah bagus modem ini mah, 6CA kan soalnya. Kita coba 5CA testing speednya. Yang pakai cuma 2 doang sih ya kan, yang pakai cuma 2 doang kita dapat Jakarta. Ini di Tangerang ya, kita dapat berapa ya, dapat segini ya. Itu termasuk ya kenceng lah ya, karena tesnya cepet dan uploadnya itu rusak. Di sini itu uploadnya bagus gitu kan, biasanya uploadnya bagus. Dan kita setting lagi B1 ini. Oke, udah sukses. Ya B1 nya. Kita coba testing lagi. Kita tes ya berapa, just gitu biasanya tadi. Itu kenceng tuh kayak gitu. Ini uploadnya udah agak bagusan. Oke, agak bagusnya 1:1, nggak kayak tadi ya. Ya seperti itu, jadi harus mikir-mikir dulu ya, mikir-mikir dulu. Dan untuk kesimpulannya ya,
dari ketiganya itu ya, yang paling jelek tuh ya ini nih, yang 5573. Yang kedua ya Elite 5 nih, Elite 5 Cat 12 ya, dan yang paling bagus tuh yang ini, Samsung Cat 16, support semua frekuensi di Indonesia ya kan. Kalau mau bagus di bawah-bawah ya Samsung ya kan, Samsung. Tapi yang mau bagusannya, agak bagusannya Cat 12 itu ya, antara dua ini. Jangan yang ini, MiFi ini. MiFi ini jelek ya. Tapi ini Cat 4 emang wajar jelek. Dan ini bukan yang di bawahnya ya. Soalnya yang di bawahnya itu speknya jauh di atas Vertiga tuh. Dan modem gaib ini tuh memang sudah di testing lawan semuanya, itu memang di atas semuanya ini, di atas tiga-tiganya ini. Walaupun ini Cat 16 modem gaib tetap lebih unggul ya. Terima kasih.